Hey Hop Up gengs! I'm Popeye the Sailor Man. Tutun. Siapa sih yang tidak mengenal sosok pelaut kuat yang suka makan bayam ini? Utamanya generasi 90-an yang tumbuh dengan film kartun di TV. Sosok Popeye merupakan salah satu tokoh favorit. Bahkan gak jarang karena sosok Popeye suka makan bayam, maka banyak juga nih anak-anak yang ikutan makan sayur supaya bisa kuat seperti Popeye. Nah, kita nostalgia sedikit ya membahas si pelaut kuat ini. Mulai dari proses pembuatan filmnya di zaman dulu, hingga bagaimana nasib salah satu film kartun tertua ini. Dalam video, fakta di balik proses pembuatan film kartun tertua Popeye. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Yang pertama, mari kita mulai dari proses pembuatan Popeye pada zaman dulu. Sebelum adanya teknologi canggih seperti sekarang, film kartun sekelas Popeye dibuat dengan cara manual alias digambar menggunakan tangan. Tentu saja hal ini tidak hanya membutuhkan lebih dari satu orang animator, melainkan memerlukan beberapa orang untuk menggambar sebuah adegan. Setelah rangkaian cerita dikumpulin, gambar konsep tadi ya dipindahkan ke para animator untuk disempurnakan, untuk membuat detail ekspresi dan gerakannya. Gambar yang detail dari animator pun lalu dipindahkan kepada frame plastik lalu diwarnai. Nah, nantinya frame plastik ini yang menjadi penunjang utama animasi. Setelah karakter animasinya selesai, kini pembuatan background yang juga sama sulitnya. Gambar dari frame plastik tadi dicocokkan dengan kondisi pada background termasuk warna dan tema ceritanya. Background dan karakter yang telah selesai, kemudian menjalani proses fotografi. Tiap gambar dihasilkan dengan terus mengganti background dan juga karakter yang akan ditampilkan dalam video. Gambar yang dihasilkan kemudian dimasukkanlah ke dalam roll film yang nantinya ditambahkan background musik dan narasi dari pengisi suara. Akhirnya, film Popeye siap untuk ditayangkan. Nah, perlu juga nih untuk diketahui, dalam dunia perfilman, para pembuat film mengenal istilah frame per second atau jumlah gambar yang dimunculkan dalam 1 detik. Biasanya, dalam sebuah film, 1 detik diperlukan 24 gambar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi nih, untuk menghasilkan satu episode Popeye yang berkisar durasi 22 menit, para animator ternyata memerlukan sekitar 31.000 gambar. Wow, salut deh sama mereka. Karakter pecinta bayam yang pertama kali muncul di tahun 1929 ini merupakan ciptaan kartunis Amerika yang bernama Elsie Chrysler Segar. Nah, siapa sangka kalau sosok Popeye yang diciptakan dari sosok nyata bernama Frank Fiegel. Seperti Popeye, Frank ini merupakan pelaut kenalan Elsie, sang pencipta Popeye di kampung halamannya Chester, Illinois, Amerika Serikat. Makanya karena udah kenal dekat, sosok Popeye benar-benar menyerupai Frank yang sering merokok menggunakan pipa dan juga memiliki dagu khas karena Frank ini ompong akibat sering berkelahi. Tentu itu mirip dengan Popeye yang kuat dan terus bertarung melawan Brutus. Nah, sayangnya sebelum kejayaan Popeye pada awal tahun 1950-an, Frank udah meninggal pada tahun 1947. Namun, untuk mengenang sosok yang menginspirasi Popeye ini, batu nisan Frank memiliki gambar Popeye. Seperti media hiburan lainnya nih, film kartun merupakan salah satu hal yang paling efektif dalam menyentuh semua kalangan. Sebagai salah satu film kartun terkenal, Popeye memiliki alasan kuat dalam penciptaannya. Nah, alasan utamanya adalah permasalahan ekonomi Amerika. Kita semua tahu, pasca Perang Dunia Kedua, hampir seluruh negara di dunia mengalami krisis dan tidak terkecuali Amerika. Pada saat itu, Amerika yang sedang mengalami depresi ekonomi, kekurangan bahan makanan bergizi yang biasa mereka konsumsi seperti daging, telur, ikan, susu, dan berbagai produk hewani lainnya. Nah, akhirnya kebanyakan rakyat Amerika terjebak untuk sekedar mengkonsumsi sayur-sayuran yang mereka tanam.
Karena tidak terbiasa, makanya banyak orang yang mengalami gizi buruk bahkan kematian. Nah, untuk mengatasi hal ini, makanya dibuatlah sosok Popeye untuk menyemangati rakyat Amerika bahwa mengkonsumsi sayur bisa membuat mereka kuat seperti Popeye, utamanya untuk anak-anak. Gitu latar belakangnya. Dari tujuan untuk memotivasi orang makan sayur, tentu ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Popeye harus makan bayam, kenapa bukan sayur lainnya? Nah, siapa sangka alasannya itu ya Pop Gengs? Karena salah seorang ilmuwan bernama Eric von Wolf salah menuliskan kandungan zat besi dalam bayam. Di mana dalam jurnalnya itu, Eric menuliskan ada 35 mg zat besi dalam 100 gram bayam, yang merupakan jumlah yang sangat banyak. Padahal nyatanya cuman ada 3,5 mg aja. Nah, dari salah tulis inilah makanya si bayam ini melonjak menjadi sayuran terlaris. Dan juga menjadi inspirasi dalam kartun Popeye. Namun selain itu ya Pop Gengs, ada juga nih teori lain yang mengatakan bahwa bayam yang dimakan sama Popeye itu sebenarnya adalah daun terlarang. Bener gak sih? Nah, memasuki era hiburan baru, tentu banyak orang nih yang menantikan bagaimana film kartun legendaris Popeye rilis di masa sekarang ini. Jika teknologi jadul aja bisa menggait banyak penonton, tentu aja dengan teknologi modern Popeye bisa lebih memanjakan mata dengan gambar 3 dimensi. Nah, pada tahun 2016 kemarin, sempat nih tersebar isu kabar-kabar angin bahwa film 3D Popeye akan masuk ke layar lebar lewat Sony Picture Animation. Hal ini ya dibarengi dengan trailer kocak dan mengagumkan. Namun sayangnya, hingga 5 tahun udah berlalu, film ini nggak kunjung rilis dan bahkan dilupakan sama Sony. Kira-kira kapan ya film animasi 3D Popeye beneran rilis? Nah, itulah tadi fakta-fakta seputar pembuatan film dari Popeye si Pelaut. Nah, kamu punya nggak sih cerita khusus saat nonton film yang satu ini? Coba deh ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Makasih banyak udah nyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya Pop Gengs. Bye-bye!